Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar kembali yaitu mengenai soal latihan penilaian akhir tahun pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP atau sekolah menengah pertama. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan dengan cara klik like, share, komen, and subscribe serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan juga hiburan bersama channelnya Ero Kusnara. Sudah? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita mulai saja pembelajarannya. Konsentrasi. Nomor 1. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah titik-titik. Apakah A 20 menit, B 32 menit, C 60 menit, D 90 menit? Maka mari kita bahas bersama-sama. Ini merupakan soal perbandingan, yaitu pelajaran matematika berbanding pelajaran IPA. Perbandingannya adalah 5:4. Matematika waktu untuk mengerjakannya adalah 40 menit, sedangkan IPA belum kita ketahui. Berarti kita kasih saja lambang yaitu huruf X. Setelah itu kita kali silang. Nah, menjadi 5 dikali X itu adalah 5X dan 4 dikali 40. 5 dikali X hasilnya adalah 5X. 4 dikali 40 hasilnya adalah 160. Sehingga X sama dengan 160 dibagi 5. X sama dengan 160 dibagi 5 hasilnya adalah 32. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal IPA adalah 32 menit. Jawabannya jelas, yaitu B. Soal nomor 2. Pada peta dengan skala 1 berbanding 450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 cm dikali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah titik-titik. A 216 meter persegi, B 432 meter persegi, C 768 meter persegi, D 972 meter persegi. Maka yang diketahui tadi adalah perbandingannya skalanya 1 berbanding 450.
Panjang persegi panjangnya itu adalah sama dengan 8 cm dikali skalanya 450. Hasilnya adalah sama dengan 3.600 cm. Nah, 3.600 cm ini kita jadikan meter, berarti dibagi 100. 3.600 dibagi 100 hasilnya adalah sama dengan 36 meter. Lebarnya diketahui sama dengan 6 cm dikali skalanya yaitu 450 sama dengan 6 cm dikali 450 hasilnya adalah 2700 cm. 2700 cm kita ubah ke meter, berarti dibagi 100 hasilnya adalah 27 meter. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah sama dengan 36 dikali lebarnya adalah 27. Sehingga 36 dikali 27 hasilnya adalah 972 meter persegi. Jadi jawabannya adalah D, 972 meter persegi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah titik-titik. Apakah A 16 botol, B 20 botol, C 28 botol, ini maksudnya D 35 botol. Maka mari kita bahas kembali bersama-sama. 14 botol itu waktunya adalah sama dengan 84 detik. Sedangkan yang ditanyakan adalah untuk 2 menit berapa botol? Nah, kita tanda tanya. 2 menit itu sama dengan 120 detik. Sehingga kita tinggal kali silang saja, yaitu 14 botol dikali 120 detik dan 84 detik ini belum kita ketahui, pakai huruf X saja. 14 dikali 120 itu sama dengan 84 dikali X. 14 dikali 120 hasilnya adalah 1680 sama dengan 84 dikali X adalah 84X. Sehingga X sama dengan 1680 dibagi 84. Pindah ke sini. X-nya berarti 1680 dibagi 84. Sehingga hasilnya X sama dengan 20 botol. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana? Mudah sekali, bukan?
Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Di antara perbandingan di bawah ini yang senilai dengan 3/8 adalah titik-titik. 18 cm dengan 4,5 desimeter. Kalau kita rubah 4,5 desimeter menjadi sentimeter berarti sama dengan 45 cm. 18 berbanding 45 berarti kalau kita perkecil menjadi 2/5. Yang B 1/4 jam berarti itu sama dengan 15 menit. 2/3 jam itu sama dengan 40 menit. Kalau kita perbandingkan yaitu 15 dan 40, kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan angka 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. 3/8 sama. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 5. Diketahui 6 berbanding A ditambah 2 sama dengan 9/2 A dikurangi 1. Maka nilai A adalah titik-titik. Kita bahas. 6 berbanding A ditambah 2 itu sama dengan 9/2A dikurangi 1. Maka kalau kita buat perbandingan ke bawahnya menjadi 6 berbanding A ditambah 2 itu sama dengan 9/2A dikurangi 1. Kita kali silang saja. Nah, berarti 6 dikali 2A dikurangi 1 itu sama dengan 9 dikali A ditambah 2. 6 dikali 2A itu sama dengan 12A. 6 dikali negatif 1 berarti negatif 6 sama dengan 9 dikali A adalah 9A. Ditambah 9 kali 2 berarti 18. Setelah itu (12A dikurangi 6 sama dengan 9A ditambah 12. Sehingga 12A dikurangi 9 itu sama dengan 18 ditambah 6. Ini 9A. 12A dikurangi 9A hasilnya adalah 3A. Itu sama dengan 18 ditambah 6 24. Sehingga A sama dengan 24 dibagi 3. A sama dengan 8. Apakah ada jawabannya? Jawabannya adalah 8, tapi di sini negatif 8. Berarti ini bonus. Nomor 6.
Tabel di atas menunjukkan waktu yang dibutuhkan seorang perajin untuk membuat sepatu. Berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat 75 pasang sepatu? Yang 60 pasang saja waktunya adalah 24 hari. Yang 75 pasang berarti berapa hari? Berarti kita tinggal kali silang saja. 60 dikali X berarti 60X sama dengan 75 dikali 24 hasilnya adalah 1800. X sama dengan 1800 dibagi 60, coret-coret. 180 dibagi 8 hasilnya adalah 30 hari, yaitu D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jarak antara dua kota pada peta adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota sebenarnya adalah 80 km. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah titik-titik. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini jarak pada peta berarti JPP-nya sama dengan 2 cm. Jarak sebenarnya sama dengan 80 km. Yang ditanyakan adalah skala. Skala rumusnya jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Jarak sebenarnya adalah 80 km dibagi jarak pada peta adalah 2 cm. Sehingga 80 km kita rubah menjadi cm berarti 80 km. Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sisa nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti skalanya adalah 1/4 juta. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang penjual mie ayam mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga mie ayam adalah 10.000 per porsi. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar 5%, maka berapa porsi yang terjual pada hari itu? Maka kita bahas bersama-sama. Di sini adalah modal yang digunakan adalah sama dengan 1 juta. Modalnya sama dengan 1 juta rupiah. Harga per porsinya yaitu sama dengan 10.000 rupiah. Kerugian yang dialaminya adalah 5%. Yang ditanyakan berapakah yang terjual? Maka kita bahas bersama-sama. Ruginya berapa? Yaitu 5%. 5/100 dikali modalnya 1 juta. Coret-coret.
5 dikali 10.000 hasilnya adalah 50.000. Jadi mengalami kerugian sebesar 50.000. 1 juta dikurangi 50.000. Hasilnya adalah 950.000. Nah, 950.000 ini harga mie ayamnya berapa per porsi? Yaitu 10.000. Berarti kita tinggal bagi dengan 10.000. Nolnya ada berapa di bawah? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang atas juga coret 4. Jadi pada waktu itu terjual 95 porsi mie ayam. Jawabannya adalah C. Nomor 9. Perhatikan tabel di samping menunjukkan pasangan nilai X dan Y yang membentuk perbandingan berbalik nilai. Tentukanlah nilai M. Ini berbalik nilai sehingga tinggal dikalikan saja. Kalinya kali silang. X, Y 8, 9. Ininya Y nya 18, ininya M. Karena ini berbalik nilai, maka kita harus membaliknya menjadi 8/9 itu sama dengan M/18. Kali silang. 8 kali 18 M dikali 19. Sehingga 8 kali 18 hasilnya adalah 144. 9 dikali M itu 9M. Sehingga M itu sama dengan 144 dibagi 9. M-nya itu hasilnya sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10 terakhir. Siswa kelas 7 sebuah SMP diminta gurunya untuk menggali informasi dari internet atau perpustakaan. Dari 64 siswa, 48 siswa memilih menggali informasi melalui internet. Dan 16 siswa memilih mencari di perpustakaan. Pernyataan berikut benar untuk masalah di atas kecuali titik-titik. 1/4 dari siswa membaca di perpustakaan. Berarti 1/4 dikali 64 hasilnya adalah sama dengan 16. Betul. Yang kedua, perbandingan banyak siswa yang menggunakan internet dengan yang ke perpustakaan adalah 4/1. Banyaknya siswa yang menggunakan internet adalah 48 dan yang ke perpustakaan 16. Berarti 48/16. Masing-masing kita bagi dengan angka 2. 24, yang ininya adalah 8. Yang ininya bagi lagi 2 menjadi 12, yang ininya 4. Yang ininya bagi 2 kembali, yang ini 6, yang ininya adalah 2. Kita bagi 2 kembali yaitu 3/1. Jadi ini seharusnya 3/1. Karena ini kecuali berarti jelas jawaban yang salah adalah B. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini.
dan akan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.